Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini yakni terkait dengan peran dan perjuangan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Baik, materi pembelajaran pada hari ini yang pertama, peran Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Tujuan pembelajarannya yakni kalian diharapkan dapat menunjukkan peranan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, terkait dengan perjuangan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat terbiasa meneladani perjuangan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sudah siap anak-anak untuk menyimak materi pembelajaran pada hari ini? Baik. Yang pertama adalah peran Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam mendirikan NU. Anak-anak, Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak akan bisa dipisahkan dengan NU. Bagi Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, NU adalah segala-galanya. Beliau ingin menjadikan NU sebagai tempat ibadah, menuntut ilmu, dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah sangat besar jasanya dalam pembentukan NU. Beliau adalah orang yang memprakarsai musyawarah yang menghasilkan pembentukan NU. Apa saja sih peran Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah? Mari kita simak. Yang pertama, beliau menghimpun para ulama muda. Beliau meningkatkan pengetahuan para ulama muda untuk menghadapi perdebatan masalah khilafiyah dengan kaum modernis. Siapa sih kaum modernis? Kaum modernis adalah para ahli politik, ilmu pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar pertahanan kaum santri lebih kuat. Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah menginginkan terbentuknya organisasi yang bisa menghimpun para ulama. Selanjutnya, pada tahun 1924, beliau menyampaikan keinginannya membentuk perhimpunan ulama muda kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah 2 tahun kemudian, Kyai Haji Hasyim Asy'ari menjawab usulan dari Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yakni berdasarkan dengan isyarat yang diperoleh dari sholat istikharah yang tersampaikan dari sang guru, yakni Kyai Haji Khalil Bangkalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Wahab Hasbullah mengundang para ulama untuk bermusyawarah di rumahnya, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926. Pada tanggal inilah kemudian dijadikan sebagai tanggal lahirnya Nahdlatul Ulama. Selain itu anak-anak, Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan pengarang syair Hubbul Waton yang biasa kita kenal dengan Yalal Waton. Sering ya kita mendengar lagu Yalal Waton? Nah, lagu Yalal Waton ini dikarang oleh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah sekitar pada tahun 1934. Kyai Haji Maimun Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu, syair Yalal Waton ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri, yang mengandung syair-syair tentang
cinta kita terhadap tanah air. Sehingga ketika kita lantunkan sebelum kegiatan belajar mengajar, maka akan dapat membangkitkan semangat para santri ketika itu. Selanjutnya adalah perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam pergerakan nasional. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang pejuang sejati. Beliau berjuang sejak sebelum dan setelah kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, beliau berjuang melalui medan politik. Beliau mempelopori berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat sebagai MIAI. MIAI adalah majelis yang didirikan untuk menyatukan gerakan umat Islam dalam menentang penjajah. Yang kedua, beliau juga pernah menjadi pengurus gabungan Partai-Partai Politik Indonesia atau disingkat sebagai KAPPI. Melalui organisasi ini, seluruh organisasi pergerakan nasional mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk membentuk sebuah parlementer. Yang ketiga, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengunjungi pelosok-pelosok daerah di Jawa untuk memberikan semangat para pemuda dan para kiai untuk melawan penjajah. Beliau menanamkan semangat jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi musuh yang hendak menghancurkan kemerdekaan. Yang keempat, beliau mempelopori berdirinya barisan mujahidin dan barisan kiai untuk persiapan perlawanan terhadap sekutu. Yang kelima, beliau menyebarkan beberapa macam doa dan wirid kepada warga NU dan semua orang yang membutuhkan. Begitu banyak jasa dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya, silakan anak-anak membuat mind map yang sangat menarik berisikan materi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah itu, silakan kalian foto dan dikirimkan ke Buria. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat dalam pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.